nomor NIM 2042046 dari Prodi Akuntansi dari kelas 1 BUMJ. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman mengenai di sini sih poin pentingnya itu good parenting ya. Walaupun saya belum menjadi orang tua ya, mudah-mudahan dengan sharing kali ini kita bisa sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik supaya kedepannya kalau misalnya memang kita menjadi orang tua ya kita bisa menjadi orang tua yang baik begitu ya, orang tua yang sesuai dengan ajaran agama Buddha begitu. Jadi yang pertama itu saya ingin menunjukkan suatu gambar. Pertama tuh gambar ini. Sekalian lihat di gambar ini itu ada seorang ayah yang memarahi anaknya, tapi seakan-akan apa yang keluar dari mulutnya itu memukul anaknya gitu, meninju anaknya. Tentu itu bukan hal yang baik ya. Kita bahkan kadang ya memang mungkin ya manusia di luar alam sadarnya itu mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, bahkan sudah menjadi orang tua kepada anaknya sendiri bisa seperti itu. Dan itu tentu perbuatan yang tidak benar dan itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental anak itu. Jadi ya kita harus hati-hati ya. Kemudian yang kedua di gambar itu yang ada di sini. Nah itu yang kedua gambarnya adalah orang tua yang membatasi anaknya, yang terlalu membatasi anaknya sehingga ya anaknya itu berada di dunia sendiri dan tidak bergaul dengan orang lain, tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dampaknya apa ya? Biasanya sih kalau misalnya yang pernah saya lihat itu memang perkembangan anak-anak yang terlalu dibatasi oleh orang tuanya itu berbeda dengan anak-anak seusianya. Mereka bisa jauh lebih tertutup dan juga sulit ditebak ya, walaupun mereka masih anak-anak begitu. Jadi ya maksud saya berteman itu boleh, cuma tetap ada batasan, jangan terlalu mengekang karena ya tidak baik juga begitu kan. Kalau saya sendiri sih saya memang boleh bergaul sama siapa aja, cuma memang tetap ada batasan gitu ya. Jangan, pokoknya semuanya perlu ada batasan supaya ya, karena emang hal-hal yang berlebihan itu emang tidak baik, jadi semua harus ada batasannya. Kemudian ketiga itu seperti ini, fotonya itu sama saja seperti yang foto pertama. Dari kata-kata saja sudah bisa menyakiti perasaan anak gitu loh. Jadi di sini ada kata-kata yang seperti I don't have time for this, let it go, or ini ada beberapa kata kasar sih, fat. Nah itu ketika orang tua mengatakan hal yang menyedihkan seperti itu ya tentu tidak baik buat anak ya, anaknya sampai menangis seperti itu. Apalagi kata-kata yang paling sedih itu I don't have time for this gitu. Anak-anaknya mungkin ingin menunjukkan sesuatu kepada orang tuanya, tapi orang tuanya malah memarahinya dan mengatakan saya tidak punya waktu untuk ini. Ya menurut saya ya orang tua itu penting meluangkan waktunya untuk anaknya, supaya apa, anaknya lebih terbuka kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak yang punya masalah apa nanti ya pasti dia akan terbuka dengan orang tuanya, dan sebagai orang tua pasti kita ingin menyelesaikan masalah anak kita gitu loh, ingin yang terbaik lah untuk anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita aja tertutup ya mau gimana gitu kan. Ya jadi ketika anak kita ingin berbicara dengan kita, ya luangkanlah waktu itu gitu. Kemudian Sang Buddha pernah menerangkan di dalam Sigalowada Sutta, Digha Nikaya, tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ada 5 cara, yaitu yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Itu tentu ya, itu yang paling penting menurut saya. Karena memang kalau misalnya kita berbuat salah, siapa lagi yang bakal ngelarang kita kalau bukan orang tua? Maksud saya di sini orang tua tuh bukan hanya ayah dan ibu ya, tapi orang-orang yang lebih tua dari kita yang berusaha mengingatkan kita gitu. Entah itu guru atau mungkin abang atau kakak atau om, tante, atau bahkan atasan kita gitu ya, orang-orang yang lebih tua dari kita yang berusaha mengingatkan kita tentang kejahatan yang kita lakukan begitu. Yang kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Ya setelah kita mencegah anak untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya pasti orang tua akan menganjurkan anaknya berbuat baik. Misalnya seorang anak yang ketahuan mencuri, jadi mencuri uang orang tuanya ya, jadi nak kamu nggak boleh mencuri, gimana kalau misalnya kamu nabung aja. Itu kan menyarankan hal yang baik gitu ya. Jadi ya poin itu seperti itu. Yang ketiga, ini yang menurut saya ada kasih warna yang berbeda karena menurut saya itu cukup penting, memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak-anaknya. Ya tergantung lah seperti apa anaknya, diberikan pendidikan sesuai. Maksud saya edukasinya itu jangan terlalu tidak sesuai, misalnya
di usia seperti ini anak-anak tuh harusnya bermain atau belajar atau gimana, itu tergantung kondisi, situasi, dan bagaimana anak itu sendiri gitu ya. Yang orang tua pasti paham gitu, yang mana yang terbaik untuk anaknya, yang mana tidak gitu ya, pasti lebih paham lah karena itu anaknya. Dan kemudian yang keempat, mencari pasangan sesuai untuk anak-anaknya. Nah ini biasa jadi zaman sekarang sih biasanya anak-anak cari sendiri ya, cuma emang ada beberapa anak yang bertanya dulu sebelum ke arah yang lebih serius, seperti kira-kira orang ini cocok gak ya untuk saya, apa mah gitu, kira-kira orang ini bakal bisa membahagiakan saya tidak ya, apakah saya bisa membahagiakan orang ini gak ya. Kalau biasanya ada anak-anaknya curhat seperti itu kepada orang tuanya. Kemudian yang kelima, menyerahkan harta warisan kepada anak-anaknya. Menurut saya sih ini bukan poin yang sangat penting, karena ya itu tergantung orang tua dan juga kebijakan dari, menurut saya maksud saya itu lebih ke tergantung keluarga itulah ya. Ini tidak terlalu diutamakan sih, karena kalau misalnya kita terlalu gimana gitu soal harta warisan, kesannya kita jadi anak yang berbakti karena harta gitu ya, padahal tidak gitu kan seharusnya. Kemudian di slide terakhir ini ada gambar ya, tulisannya if I'm wrong educate me, don't belittle me. Jadi bisa dibilang ya, anak-anak tuh pinginnya kalau misalnya emang kami salah atau anak-anak itu salah, ya edukasi kami, kasih kami pelajaran, kasih kami pengetahuan, kasih kami wawasan kalau itu memang salah. Bisa dengan memberikan alasan atau memberikan saran, memberikan kritik begitu. Jangan mengacuhkan kami, jangan merendahkan, ataupun jangan mengucilkan lah. Ya karena pada dasarnya ya kita pasti dididik lah, pasti dibimbing oleh orang tua kita. Ya, pesan dari sini sih saya ingin berterima kasih kepada orang tua yang hebat, yang telah berusaha mendidik anaknya, yang telah berusaha payah mencari nafkah, berusaha payah untuk memenuhi seluruh kebutuhan anaknya agar anaknya bisa sekolah dengan baik, makan dengan benar, kemudian dengan gizi yang baik juga begitu. Iya, kita sebagai anak harus bisa berbakti kepada orang tua, karena ya kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi begitu ya. Mungkin dengan hal-hal kecil, misalnya membantu orang tua mencuci piring ataupun bergurau dengan orang tua, itu juga pokoknya hal-hal kecil yang bisa membahagiakan orang tua itu sudah sangat berguna lah begitu ya dalam hidup kita. Nah, sekian dari video saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan juga pemilihan diksi ya, ataupun pemilihan informasi saya. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.